Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim, iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dulu dengan membaca Nurul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama yang lainnya. Al-Fatihah ala niyati as-sahalah wal jamalah fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal akhrawiyah ma'a tamamil inayah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ ابن قادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسني وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ علمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ رجل بن هدي محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita Al-Buka'u 'alal Mayyit, menangisi mayat. Bagaimana hukumnya kalau ada keluarga kita atau siapapun yang meninggal kemudian kita tangisi, boleh atau tidak? Ajma'al ulama. Kalau disebutkan ajma'al ulama berarti ulama sepakat. Ulama sepakat ala annahu yajuzul buka 'alal mayyit, bahwasanya boleh menangisi mayat yang sudah meninggal dunia. Asal-asalnya kalau ada orang yang meninggal dunia nanti yang tertawa. Kalau ada orang ketawa, berarti itulah udah kelewanan orang. Lewat bejat. Maka orang kita seupaya-upaya mungkin ketika kita lahir orang ketawa kita nangis. Ketika kita meninggal orang nangis kita tersenyum. Kenapa kalau kita lahir menangis? Ya, baru lahir ya. Orang ketawa kenapa? Senang nih kita lahir. Ketika kita meninggal kita tersenyum, orang menangis. Karena ditinggalkan. Jadi boleh kalau ada keluarga siapapun yang meninggal kemudian kita menangis. Dengan syarat apa? Idza khala minas surahi wan nauh. Apabila tidak ada jeritan, tidak ada pekikan. Itu yang tak boleh. Kalau sudah ada menjerit, sudah ada mekik-mekik, itu tahulah macam mana menjerit, macam mana mekik itu kan. Saya anu meninggal. Marah-marah. Ya? Mekik-mekik, jerit-jerit. Maka kita sedapat mungkin kalau ada yang meninggal jangan sampai niyahah. Jangan sampai meratap, jangan sampai menjerit-jerit. Nangis bila. Tapi sahih dalam kitab sahih
anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzabu bidam'il 'ain." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab karena tetesan mata, tetesan air mata. Tidak ada masalah. Walaupun menyentuh mayat itu air mata tidak masalah. Karena Allah tidak mengazab seseorang bukan karena tetesan air mata. Wala bihuznil qalb. Dan Allah juga tidak mengazab seseorang karena sedihnya hati. Itu ditinggalkan seseorang itu kan hati sedih. Allah tidak mengazab itu. Walakin yu'adzabu bihadza aw yarham wa asyara ila lisanihi. Akan tetapi Allah mengazab dengan ini atau merahmatinya. Makna di sini, makna ini itu apa maknanya? Wa asyara ila lisanihi. Nabi mengisyaratkan dengan lidah lisannya. Akan tetapi Allah mengazabnya karena ini. Apa karena ini maknanya? Pertama, karena tidak menjaga lidah. Yang kedua maknanya karena jeritan, karena ratapan orang yang masih hidup. Apakah Nabi itu tidak pernah nangis? Ketika ditinggalkan ada orang yang meninggal tidak pernah nangis. Nabi pernah menangis kapan? Wa bakali mauti ibnihi Ibrahim. Nabi itu juga pernah menangis ketika meninggal anaknya namanya Ibrahim. Anak Nabi ada namanya Abdullah, ada namanya Qasim, ada namanya Zainab, ada nama Ummul Kalthum, ada nama Ruqayyah, ada nama Fatimah, ada namanya Ibrahim. Ibrahim ini meninggal ketika masih kecil. Ketika meninggal, Nabi menangis. Maka kata Nabi, innal aina tadma'u. Sesungguhnya mata itu mengalirkan air. Wal qalba yahzanu. Dan hati itu merasakan kesedihan. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhakan Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya dengan kepergianmu wahai Ibrahim, kami bersedih. Bersedihnya Nabi juga menangis. Begitu juga Nabi ketika Umaymah binti anaknya. Jadi anak Nabi namanya Zainab. Zainab tuh punya anak namanya Umaymah. Punya anak Zainab punya anak perempuan namanya Umaymah. Ketika Umaymah meninggal, Nabi juga menangis. Maka Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi, "Atabki? Apakah engkau menangis ya Rasulullah?" "Awalam tanha Zainab? Apakah engkau telah melarang? Bukankah engkau telah melarang ketika Zainab masih hidup melarang untuk menangis? Tapi mengapa engkau menangis?" Apa kata Nabi? "Innama hiya rahmah." Sesungguhnya nangis itu adalah kasih sayang. Itu tanda kalau kita ada orang meninggal, kemudian kita nangis karena meninggalnya, itu tandanya kita itu sayang. Bukan berarti nangis itu menandakan tidak menerima takdir. Tapi nangis itu menandakan bahwa itu adalah tanda kasih sayang. Tak mungkin pula kita orang meninggal awak kata hahaha, tak mungkin. Makanya kata Nabi, innama hiya rahmah. Tangisan itu kasih sayang. Ja'alallahu fi qulubi ibadi. Allah meletakkan di dalam hati hambanya kasih sayang itu. Allah meletakkan kasih sayang ke dalam hati hamba. Kalau tidak ada rahmat dalam hati kita nih, pasti setiap hari kita berbalah. Kalau tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang dalam hati kita, Allah letakkan setiap hari berdinyu, setiap hari mengata-ngatoi. Karena ngapa? Tak ada rahmat dalam hati itu. Tengok orang benci tengok Tapi karena Allah letakkan rahmat dalam hati itulah, gara-gara rahmat yang diletakkan dalam hati, hewan pun merasakan kasih sayang. Harimau itu ganas, singa itu ganas, tapi tidak pernah mendengar harimau makan anaknya. Kenapa? Rahmat kasih sayang diletakkan di dalam hatinya. Ada kasih sayang juga. Cuman kalau dengan kita, kalau ketemu harimau tak kame. Tapi tidak dengan anaknya. Kenapa? Karena ada rahmat, ada kasih sayang.
Burung gagak tak pernah makan telur dewek. Kenapa? Ada kasih sayang. Allah letakkan kasih sayang ke dalam hati hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahmah. Dan Allah memberikan kasih sayang atau menyayangi hambanya yang memiliki rasa kasih sayang. Cuma kita tuh jangan meretap, jangan jerit-jerit. Makanya kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah kaji, kalau orang yang meninggal apa yang perlu kita lakukan. Cuma walaupun dibolehkan nangis, jangan pula nangis itulah gawe. Di selo-selo nangis itulah baca ayat Quran. Selo-selo nangis itulah baca surah Yasin. Selo-selo nangis itulah zikirnya. Supaya hati kita tenang. Iko nangis kaki ngato pula. Gagal itu. Makanya Abdullah bin Zaid pernah mengatakan rukhisa fil buka min ghairi nauh. Menangis tanpa ada jeritan itu boleh. Fa in kana al buka bi sautin wa niyahah, tetapi kalau menangis itu disertai dengan suara, disertai dengan pekikan, disertai dengan ratapan, kana min asbabi alamil mayyit wa ta'dzibihi. Itulah yang menyebabkan mayat itu merasakan kesakitan, mayat itu merasa diazab. Maka kita jangan kalau ada orang meninggal, kemudian kita mekik-mekik, jerit-jerit, meratap, mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan mayat itu, maka mayat yang meninggal dunia itu merasakan kesakitan gara-gara pekikan kita. Ya karena ngapuk mayat itu segala halnya walaupun dia sudah meninggal tetap dihormati. Maka dalam sebuah riwayat ada Ibnu Umar pernah mengatakan lamma tu'ina Umar ughmiya alaih. Sayyidina Umar itu pernah ditikam. Ditikam ketika salat subuh. Yang nikamnya namanya Abu Lu'lu'. Fayruz Abu Lu'lu' namanya. Gelarnya Abu Lu'lu'. Ughmiya alaih. Kemudian dia pingsan. Setelah ditikam tuh pingsan. Fasiha alaih. Kemudian ketika dia ditikam, kemudian pingsan, orang-orang ini meratap nangis. Falamma afaqa. Kemudian setelah sadar beliau Umar mengatakan amma alimtum anna Rasulullah SAW qala, apakah kalian tidak tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy. Sesungguhnya mayat itu diazab karena jeritan, karena pekikan orang yang hidup. Tidak tahu kamu. Dalam riwayat lain, riwayat yang sama, bahwa ketika Sayyidina Umar pernah ditikam, ada nama sahabat Nabi namanya Suhaib. Suhaib menjerit. Apa kata Suhaib? Wah, aduh, saudaraku. Dia ditikam, saudaraku ini ditikam. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, ya Suhaib, ama alimta anna Rasulullah SAW yaqul, wahai Suhaib, apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah itu pernah berkata, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi. Siapa yang meratap, siapa yang menjerit, siapa yang diratapi, fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi, maka sesungguhnya Allah mengadab karena jeritannya itu, karena ratapannya itu. Nangis belah, sekedar benangisnya. Yang penting tidak meratap. Karena ujung daripada meratap itu adalah ujung-ujungnya tidak bagus. Maka kata pengarang kitab Ma'nal Hadis, makna daripada hadis ini, annal mayyita yata'allamu wa yasu'uhu nauhu ahlihi alaihi. Bahwa mayat itu merasa tersakiti karena apa? Nauhu ahlihi alaihi. Karena ratapan keluarga mayat itu merasa tersakiti. Fa innahu yasma'u buka'ahum. Dan dia mayat itu mendengar tangisan kita.
Lah di pasar nih kuping mayat itu sudah mendengarkan tangisan kita dulu. Kalau dia bisa bercakap sampai itu, jangan lagi nangis. Jadilah awak masuk sakit gitu, karena nangis kamu. Tapi karena tidak ada bisa bercakap lagi ya lah. Fa innahu yasma'u buka'ahum. Mayat yang sudah meninggal itu mendengar tangisan kita. Kemudian yang kedua, wa tu'radu a'malahum alaih. Dan dia mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita gawe lewat kita, itu mayat tahu. Duduk kita mayat tahu. Di mana kita duduk mayat tahu. Dan dia mengetahui perbuatan-perbuatan kita yang masih hidup. Walaupun sudah meninggal. Kalau sempat bisa bercakap mungkin ditegaknya kita. Jangan duduk di pinggir tu. Siko duduk baca Yasin gitu. Siko duduk baca surah Al-Ikhlas. Siko duduk baca Fatihah. Cuman tidak bisa negur. Jadi orang yang sudah meninggal itu masih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun kegiatan kita. Makanya kalau kita lewat pekuburan apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ucapkan salam. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Inna a'malakum tu'radu ala aqrabaikum min mautakum." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kalian itu diketahui oleh kerabat-kerabat kalian yang meninggal. Fa in ra'u khairan, kalau yang dilihat itu baik, fari'u bihi, maka dia senang. Gembira hatinya. Walaupun sudah meninggal. Senang dia. Wa idza ra'au syarran, kalau yang ditengok itu jelek, yang ditengok itu buruk, karihu, maka dia tidak ada gembira, tidak senang dia. Maka upayakan kalau sudah meninggal itu jangan ada lagi hal-hal yang tidak ada berguna. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Cepat-cepat jasad ditutup, cepat-cepat dibacakan surah ayat-ayat Al-Quran, surah Yasin, surah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kalau matanya masih jelau, cepat-cepat ditutup, dibacakan tahlil, bacakan doa, karena itu sunnah. Jangan lagi ngurusi gawe lain. Apalagi kita selaku keluarga yang ngasih tahu kerabat-kerabat kita biarlah orang. Iko kadang kita sibuk nak ngasih tahu senu, nak ngasih tahu senu, sedangkan mayat tertalak. Tak ada yang bacakan Yasinnya, tak ada yang bacakan Qurannya, tak ada yang ngurusinya. Maka kita selaku keluarga yang ngurusinya, yang ngasih tahu biarlah orang. Maka dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat." Sesungguhnya perbuatan kalian itu diketahui oleh kerabat-kerabat kalian yang sudah meninggal. Wa idza kana khairan istabsyaru bihi. Kalau perbuatan yang dilihat itu baik, maka dia senang, gembira. Mungkin berucap, kalau sempat bisa berucap alhamdulillah, yang ada di dekat saya baca Al-Quran, yang dekat saya ini baca Yasin, yang dekat saya baca Fatihah. Gembira. Wa in kana ghaira dzalik, kalau sesuatu yang ditengok itu tidak ada baik, qalu, mereka mengatakan Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan mereka sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Itu doanya orang yang sudah meninggal kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik ketika dia meninggal. Nah, itu pasal tentang menangis. Saya jelaskan balik. Menangis hukumnya boleh dengan syarat tidak meratap, dengan syarat tidak ada jeritan, dengan syarat tidak ada pekikan. Yang pertama, yang kedua an-niyahah. Apa makna an-niyahah itu?
An-niyahah wa huwa raf'us saut bil buka. Niyahah itu adalah mengangkat suara ketika nangis. Tadi nangis. Nah, itu nangis sama. Kalau ada jeritan. Ada jeritan gitu kan. Nah, itu sudah raf'us saut namanya. Raf'us saut bil buka. Mengangkat suara ketika nangis itu dalam bahasa fikih disebut dengan an-niyahah. Ratapan. Wa qad ja'atil ahadits musarrihah bi tahrimiha. Lah datang beberapa hadis yang sahih tentang haram meratap. Riwayat yang pertama dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Nabi bersabda arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 hal yang umatku daripada perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang tidak ditinggalkannya. Jadi 4 hal kok yang tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika itu. Dan 4 hal itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang pertama kata Nabi al-fakhru fil ahsab. Apa makna al-fakhru fil ahsab? At-ta'adhumu bimunaqabil aba. Membangga-banggakan, mengagung-agungkan nenek moyang. Sehingga mereka mengambil hukum dari nenek moyang. Tidak mengambil hukum berdasarkan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kami dulu macam tu. Nenek moyang kami dulu hebat-hebat. Nenek moyang kami dulu gini. Itu tradisi orang jahiliyah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Mengejek-ngejek nasab orang lain. Nasab kau tu macam kau, dah elok nasab kau tu. Nah, itu ngejek, itu perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Percaya dengan bintang-bintang yang nurunkan hujan. Kalau gini itu detik lagi asal. Kadang pernah tak gitu terselip. Banyaklah bintang, ada turun tak hujan. Bisa-bisa masuk ke dalam kategori itu, ya tak? Tapi kan gitu kan niatnya kan tak ada syirik. Tapi kau maksudnya percaya dengan bintang-bintang yang menurunkan hujan. Nah, bintang itu yang menurunkan hujan. Saya yakin. Itu baru disebut al-istisqa bin nujum. Yang keempat, an-niyahah, meratap. Sampai lagi ini tuh banyak yang meratap. Karena meratap itu dianggap tidak menerima takdir. Nangis ngapo lah kau meninggal. Ngapo dak besok pagi be, ngapo dak bulan depan be, ngapo dak ini be, ngapo dak tahun depan be, ngapo dak nyamu si anu be diambil. Gesek pula ke orang. Kadang tu pergi berdua lah, pergi berdua ke motor. Sampai di jalan jadi kecelakaan. Yang monceng tidak lah, yang dibawa meninggal. Jadi kau nengok meninggal bawa balik. Nangis-nangis orang matap-matap. Ngapo dak kedua yang meninggal? Ini menyalahi takdir. Ngapo cuman kau yang meninggal lu? Ngapo yang monceng tu bela yang meninggal kau dak usah. Ini menyalahi takdir. Kalau dak ada kau pergi dari lo, dak ada meninggal kau. Mungkin tak nganu meninggal wallahu alam. Itu namanya meratap. Maka bagi kita, apalagi ibu-ibu, apalagi perempuan, ini ada hadis menyebutkan an-naihah. Perempuan yang meratap idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia belum bertaubat sebelum meninggal. Ini ancamannya tuqamu yaumal qiyamah. Maka dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat wa 'alaiha sirbalun min qatran. Dan dia dipakaikan dengan baju kurung min qatran dari tembaga yang dipanaskan. Itu balasan bagi orang yang meratap, bagi perempuan yang meratap. Ya karena memang yang sering meratap itu kan kebanyakan ya perempuan kan. Wadri'in min jarab, dan tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Badannya dipenuhi luka-luka. Nah, maka sebelum meninggal kalau sering meratap, taubat.
ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu Ummu Atiyah, kata Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah SAW alla nanuha. Kami dulu pernah dimintakan janji oleh Rasulullah SAW untuk tidak meratap. Diambil janji oleh Rasulullah, diambil baiat Rasulullah. Supaya apa? Tidak sampai meratap. Karena dalam riwayat Imam Al-Bazzar dengan riwayat yang siqat, bahwa Rasulullah bersabda, sautani, dua suara, mal'unani fid dunya wal akhirah, yang dilaknat di dunia, dilaknat juga di akhirat. Ini dua suara nih. Dilaknat dunia, di akhirat juga dilaknat. Yang pertama, mizmarun inda ni'mah, seruling ketika dapat kenikmatan. Ini suara yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wazannatun inda musibah, jeretan, pekikan, ratapan ketika dapat musibah. Maka kemarin kita sudah bahas, kalau kita dapat musibah apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sudah mengucapkan itu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang yang dapat ampunan, orang yang dapat rahmat dari Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk. Maka Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengatakan, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah SAW. Aku orang yang berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah berlepas diri darinya. Rasulullah berlepas diri dari orang itu, dia ngikut juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, inna Rasulullah SAW bari'a minas saliqah. Karena Rasulullah berlepas diri dari yang pertama as-saliqah. Apa as-saliqah itu? Allati tarfa'u sautaha bin niyahah. Orang yang mengangkat suaranya dengan ratapan. Rasulullah berlepas diri daripada orang yang as-saliqah. Yang kedua, al-haliqah. Apa al-haliqah? Allati tahluqu ra'saha 'indal musibah. Motong rambut ketika dapat musibah. Dikiranya rambut itu yang buat balak. Oh, rambut membuat balak, potong rambut. Itu perempuan yang motong rambut ketika dapat musibah. Jadi kita jangan, ibu, jangan kalau ada musibah jangan potong rambut. Kalau ada musibah jangan ada jerit, jangan ada meratap. Kemudian yang ketiga, asyaqah, yang mengangkatkan suaranya, perempuan yang mengangkatkan suaranya ketika ada musibah, jeritan, pekikan. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengambil baiat. Apa baiat? Alla yanuhna, tidak meratap. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, inna nisa'an as'adnana fil jahiliyah. Ya Rasulullah, sesungguhnya perempuan-perempuan pada masa jahiliyah itu saling bantu-membantu dalam meratap. Apa maknanya bantu-membantu dalam meratap? Si A meratap, aku milu kalau meratap. Si B kata si B, aku si B, oh si B, aku milu kalau kata si C. Sehingga bantu-membantu meratap kalau. Ayolah kita meratap sama-sama, kan macam itu bahasa, sudah tak? Ayo kita meratap sama-sama. Itu masa jahiliyah. Afanus'iduhunna fil Islam? Apakah kami boleh bantu-membantu dalam meratap dalam Islam ni? Kata Nabi, la is'ada fil Islam. Tidak ada bantu-membantu dalam meratap ketika masuk Islam. Nah, itu yang kedua. Yang pertama menangis boleh, yang kedua meratap tidak boleh. Yang ketiga, al-ihdadu 'alal mayyit, berkabung daripada meninggalnya seseorang. Tahu bergabung, apa bergabung tuh? Kalau bahasa Indonesianya bergabung, al-ihdad. Kalau bahasa kita apa bergabung tuh? Etik ya, bergabung ada. Kalau bahasa penjelasan Al-Qur'an, penjelasan kitabnya ini, al-ihdad itu maknanya tarkumat tatazayyanu bihil mar'atu minal hili wal kuhli wal haril wat tib wal khidab. Yaitu bagi seorang perempuan tidak berhias, tidak pakai perhiasan, tidak bercelak, tidak pakai sutra,
tidak berwangi-wangian, tidak mewarnai kuku. Itu bahasa dia berkabung. Kalau bahasa kita mungkin disebut tidak ada bersolek. Itu namanya berkabung. Karena kesedihan yang mendalam tadi, tidak keluar rumah dan tidak bersolek-solek. Keluar rumah seperlu baik. Itu dalam bahasa fikihnya disebut al-ihdad. Berkabung. Boleh atau tidak? Yajuzu lil mar'ati an ta'udda ala qaribiha al-mayyit 3 ayyam. Boleh bagi perempuan itu berkabung bagi kerabatnya yang meninggal selama 3 hari malam yamna'ha zawjuha. Selama suaminya dah ada melarang. Jangan berkabung dik, tak usah berkabung. Bersolek lah. Kata suaminya, kata lelaki. Tak ada mandi. Tak ada pakai parfum. Pokok segala lah. Tu orang nama berkabung. Kalau sempat 3 hari, tak ada mandi, tak ada pakai parfum. Tapi detik insyaAllah tak ada tempat kita ya dah. Walaupun dibolehkan, kita tetap lah. Pakai parfum lah. Ada orang wanginya ya dah. Wa yahrumu 'alaiha an tahudda 'alaihi fawqa dzalik. Dan diharamkan kalau berkabung lebih dari 3 hari kalau ada kerabat yang meninggal. Illa idza kanat al-mayyit zawjaha, kecuali yang meninggal itu suaminya. Kalau yang meninggal kerabatnya, dulunya, ayahnya, siapapun, dia boleh berkabung selama 3 hari. Tapi dengan izin suaminya. Kalau suaminya tak izin, tak usah. Lebih dari 3 hari haram. Kalau suaminya meninggal, fayajibu 'alaiha an tahudda 'alaihi muddatal iddah. Maka wajib baginya untuk berkabung selama masuk iddah. Berapa masuk iddahnya? Wa hiya 4 ashhurin wa 'ashr. Yaitu 4 bulan 10 hari. Bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka istri itu punya masa iddah. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itulah perempuan itu yang sudah ditinggalkan suaminya wajib 4 bulan 10 hari berkabung. Wajib tidak bersolek, menor-menor nian. Kenapa? Karena apa? Karena menjaga. Wa inna ma wajaba 'ala az-zawjah dzalika muddatal iddah min ajlil wafa' liz-zawj. Untuk menandakan kesetiaan kepada suaminya. Wa mura'atan li haqqihi, atau menjaga haknya. Pertanyaannya, ngapa perempuan tuan masa iddah, sedangkan laki-laki detik? Enak pula laki-laki itu tak? Kalau sehari kau bini yang meninggal, bisa pagi dia boleh nikah. Kalau perempuan tak, sehari ke suami meninggal, 4 bulan 10 hari ke depan baru boleh nikah. Apa sebabnya? Karena kandungan itu ada pada istri, bukan ada pada suami. Kenapa? Kalau seandainya setelah suaminya itu meninggal, kemudian ada kandungan di dalam, ada anak dalam kandungannya, maka menunggulah kandungan itu. Anak yang ada dalam kandungan itulah lahir, itu ada masa iddah. Maka bercerai juga ada masa iddahnya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak itu 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab selain mazhab Syafi'i itu 3 kali haid. Kenapa ada masa iddah? Supaya ada kalau kepengen nak rujuk dalam masa iddah, itulah rujuknya. Tak perlu nikah lagi, rujuk selesai. Kalau sudah lewat masa iddah maka nikah lagi. Itulah gunanya ada iddah. Selain daripada itu, kalau ada anak yang ada dalam perutnya, masih bisa balik lagi. Suaminya nengok ada anak perut, sudah balik dah, rujuk lagi. Itu gunanya iddah, supaya menunggu. Kalau sempat hamil kemudian tidak ada masa iddah, maka bercampur di dalamnya. Itu tujuannya iddah. Itu ihdad, berkabung. Lah kata Nabi SAW, la ta'uddu imra'atun 'ala mayyit fawqa 3. Tidaklah seorang perempuan itu berkabung kepada seorang mayat lebih daripada 3 hari illa 'ala zaujin, kecuali kepada suaminya. Fa innaha ta'uddu 'alaihi 4 ashhurin wa 'ashra.
Karena sesungguhnya kalau dia meninggal suaminya, maka dia wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Apa berkabungnya? Wala talbasu thawban masbugha. Tidak ada pakai pakaian yang terlalu berwarna, mencolok, elok nian. Illa thawba asbin, kecuali pakaian yang terbuat dari Yaman itu. Ada pakaian yang produksi dari Yaman, itu namanya thawba asbin. Wala taktahilu, tidak ada bercela. Apa lagi? Wala tamassu tiban, tidak ada pakai parfum. Wala takhtadibu, tidak takhtadib di sini bermakna tidak mewarnai kuku. Kemudian wala tamtashitu, dan tidak menyisir rambut illa idza taharat, apabila telah suci dari haid. Kalau telah suci dari haid boleh nyisir rambut, boleh sedikit pakai wewangian untuk membersihkan daerah-daerah yang sudah disucikan itu, yang sudah dicuci itu. Nah, itu al-ihdad. Al-ihdad boleh. Kalau kerabat yang meninggal boleh 3 hari batasnya. Lebih dari 3 hari tidak boleh, haram. Kecuali suami meninggal, maka wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang keempat, istihbabu sun'at ta'am li ahlil mayyit. Disunnahkan memberikan makanan kepada keluarga mayat. Dari Abdullah bin Ja'far qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah ini anak Ja'far. Ayahnya meninggal. Ketika ayahnya Ja'far meninggal, maka Nabi SAW mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, berikan makanan kepada keluarga Ja'far. Kenapa? Fa innahu qad atahum amrun yashghaluhum. Karena sesungguhnya saat ini telah datang perkara kepada mereka, yaitu perkara yang menyibukkan mereka. Makanya kita kok ada sumbangannya. Ada dua salah-salan gitu kok. Ngadokan tahlilan, ada sumbangannya. Ngadokan sedekahan, ada sumbangannya. Tidak murni dari harta mayat, tidak murni dari harta keluarga mayat. Kalau ada yang meninggal, diletakkan pan di depan itu, ada yang masukkan 10.000, ada yang masukkan 5.000, ada yang masuk macam-macam. Ada pula kadang protes, yang dimaksud hadis itu adalah isna'u li ali Ja'far ta'aman, yang dibagi makan bukan duit. Kalau ditanya duit, makanan bagi juga apa? Beras. Apa lagi? Bagi ibu-ibu kalau di belakang hari kedua, hari ketiganya ada yang bawa cabai. Tidak. Ada yang bawa apa lagi? Bawa bawang. Ada yang bawa bihun. Ada yang bawa mie. Macam-macam. Ada yang bawa teh. Ada yang bawa kopi. Ada yang bawa gula. Macam-macam. Itu hukumnya sunnah. Makanya kata pengarang kita, wastahabba syari'ah hadzal amal. Syariat menyunnahkan amalan ini, perbuatan ini. Amalan-amalan seperti ini sunnah. Kenapa? Li'annahu minal birri. Karena ini adalah perkara yang baik. Wa taqarrub ilal ahl wal jiran, dan mendekatkan kepada keluarga mayat dan tetangga-tetangganya. Makanya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ini dikutip oleh Syekh Sabiq ini. Apa kata Imam Syafi'i? Wa ahabbu liqarabatil mayyit. Aku lebih menganjurkan, aku lebih menyukai kerabat-kerabat mayat. Apa itu? Ayya'malu li ahlil mayyit. Memberikan kepada keluarga mayat. Kapan itu? Fi yaumihim wa lailatihim. Baik siang maupun malamnya. Ta'aman yushbi'uhum. Makanan yang mengenyangkan. Yang dapat mengenyangkan makanan. Kenapa? Fa innahu sunnah, karena perkara itu adalah perkara sunnah, wa fi'lu ahlil khair, dan perbuatan orang-orang yang baik. Kita tidak pernah setiap acara tahlilan, setiap acara sedekahan, ada nak 100 kah, nak 40, nak 7, nak 3, 1, 2, setahun, tidak pernah yang namanya murni dari harta keluarga mayat. Tidak pernah. Pasti itu juga sumbangan dari tetangga, dari kerabat-kerabatnya dan saudara-saudaranya. Itu sumbangannya. Kenapa? Karena sudah diajarkan Nabi SAW. Lalu kenapa ada yang mengatakan bahwa
Kalau berkumpul-kumpul makan-makan wasani atau ta'am ba'da dabdihi minan niyahah. Makan-makan di tempat keluarga mayat itu bagian daripada meratap. Kumpul-kumpul bagi makan. Pertama yang kita catat, kalau makanan itu berasal murni dari keluarga mayat, maka hukumnya makruh. Memang dia yang nanggung juga loh. Tapi kalau itu tidak murni dari keluarga mayat, maka boleh, bahkan sunnah. Kata Imam Syafi'i, fa innahu sunnah wa fi'lu ahlil khairat. Itu hukumnya sunnah. Kenapa? Memberikan makan itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Ja'far meninggal dunia. Nabi mengatakan, isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Berikan makan kepada keluarga Ja'far. Makanya kalau ada keluarga mayat itu yang tidak mau meninggal, kita sunnah. Apa sunnahnya? Wastahabbal ulama. Para ulama mensunnahkan al-ilhaha alaihim liyakulu. Menyuruh, bahkan disebutkan al-ilhah ini menyuruh secara tegas. Kalau bahasa kita makso. Makso mereka untuk makan. Kenapa? Li'alla yad'ufu. Supaya mereka itu tidak ada lemah. Supaya kuat. Karena orang yang kalau sudah ditinggalkan itu hati sedih. Namanya hati sedih itu makan dan nak. Tidur susah. Minum tidak enak. Makan tidak tenang. Maka kita suruh makan supaya dia kuat. Saking sunnahnya makanan itu. Karena kenapa? Karena bitarkihi, karena dia meninggalkan makan. Tidak ingat lagi itu dengan makan. Kenapa? Istihya. Karena malu nak makan. Hati itu sedih. Segala hal. Kalau kita sedih itu tidak enak segala. Makan tidak enak, kerja tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Maka kita disuruh untuk supaya keluarga yang ditinggalkan itu suruh makan. Maka kita kalau sudah tahu kesunahannya, kalau ada keluarga yang meninggal, kita disuruh untuk makan. Kenapa? Menguatkan fisik kita. Supaya ketika ditinggalkan keluarga kita yang meninggal, kita menjadi orang yang tetap teguh, tetap kuat. Lalu kenapa? Yang 1 hari, yang 2 hari, yang 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai hari ke-7 itu ada tak dasarnya. Ngasih makan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7 ada tak dasarnya? Ada dasarnya. Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawi mengutip perkataan riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Tawus berkata, innal mauta yubtinuna fi quburihim sab'an. Orang yang meninggal itu diuji dalam kuburnya selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyat'ima anhum tilkal ayyam. Maka dianjurkan, disunnahkan untuk memberikan makanan selama hari-hari itu. Berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna abi mata." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu? Apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah apabila aku bersedekah atas namanya? Nabi jawab, "Na'am." Ya, dosanya diampuni oleh Allah apabila engkau bersedekah atas namanya. Sedekah yang digunakan memberikan makan pada malam pertama sampai malam ke-7 itu bentuk daripada sedekah. Insyaallah dosa-dosa mayat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ngumpul-ngumpul di tempat di rumah keluarga mayat itu bukan sekedar ngumpul Ngumpul itu baca Quran. Ngumpul itu baca tahlilan. Ngumpul itu baca apa? Surah Yasin. Itu yang dibaca. Bukan ngumpul-ngumpul ngota, main remi, main domino, tak ada. Kalau ada usirlah. Ada pula orang malah hari pertama berkabung kok main remi, main dom ya. Detik rasanya tak. Detik kita nengok orang malam ketiga, malam kedua tu main organ detik. Yang dilakukan malam pertama, malam sampai malam ke-7, kemudian malam 40 pula berjarak. Ngapo nak khususnya? Itu pertanyaannya. Ngapo nak khususnya malam 7? Ngapo nak khususnya malam 40?
Ngapu dak usus ngapu dak setiap malam ya kan macam itu ya dak. Ada pertanyaannya macam itu. Ngapu dak ususnya? Nabi pernah mengkhususkan datang ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu. Artinya apa? Berdasarkan dalil bahwa Nabi setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba, ini menandakan bahwa Nabi pernah mengkhususkan ibadah. Datang ziarah kepada Masjid Quba setiap hari Sabtu. Maka berdasarkan dalil ini, kita boleh mengkhususkan satu hari untuk kita ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati peringatan Isra Mi'raj. Itu kan waktu khusus. Artinya apa? Mungkin di waktu itu ada kemungkinan kita pernah dapat nikmat atau kita mungkin dapat musibah, maka di hari itu hari khusus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibolehkan. Maka Ibnu Qudamah mengatakan fa in da'atil hajah fa in da'atil hajah ila dzalika jaza. Kalau hal itu dibutuhkan, ngasih makan orang, kalau itu dibutuhkan boleh, kata Ibnu Qudamah. Kenapa? Fa innahu rubbama ja'ahum may yahduru mayyitahum minal qura wal amakinil ba'idah. Kemungkinan orang-orang yang datang itu ada orang-orang yang jauh dari negeri-negeri yang jauh sana. Dan mereka itu tidak ada balik hari. Wa yabitu indahum, dan mereka nginap di situ. Wala yumkinuhum illa ayyudayyifu. Dan tidak bisa kita lakukan melainkan kita hormati dia. Dengan menghormati macam mana? Kita kasih makanan, kita suguhkan makanan. Itulah cara menghormati tamu yang datang ke tempat kita. Dan itu kata Ibnu Qudamah, selagi itu dibutuhkan, selagi itu hajat dibolehkan, tidak ada masalah. Yang penting yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah. Bagaimana sunnahnya? Tidak murni dari harta keluarga mayat atau dari harta warisan mayat, tetapi itu digabung dengan harta-harta yang lain dari kerabat-kerabatnya, sumbangan-sumbangan saudara, sumbangan sahabat-sahabat, dan sumbangan tetangga-tetangga mayat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita masuk dah? Ada pertanyaan? Buka aib orang yang meninggal hukumnya tidak boleh, haram. Jadi jangan dibuka aibnya. Mulai dari dia meninggal sampai seterusnya itu tidak ada dibuka aibnya. Makanya orang yang mandikan, orang yang mengkafani itu adalah orang yang bisa menyimpan rahasia. Karena ketika mandi itu banyak yang ditemukan. Yang sebelumnya gemuk ketika nak mandi jadi kurus. Atau sebaliknya ketika sebelum meninggal tu kurus, ketika mandi jadi gemuk dan lain sebagainya. Atau hal-hal yang lain. Kotorannya tidak bisa dibuang lah, nyumbat lah dan lain sebagainya. Macam mana pun ditekan tidak bisa keluar lah. Nah itu dirahasiakan, jangan diceritakan ke orang. Itu aib-aib mayat itu. Lagi udah mandi cerita ke orang, kau tahu tak? Kata-kata kau tahu tak itu lah mulai itu. Kau tahu tak itu tadi itu tak bisa dimandikan. Susah mandinya, ini. Kemudian kalau kita mandikan itu jangan pula nak banyak orang. Kadang tu banyak orang banyak berselisih. Maka kita itu cari memang betul-betul orang yang sudah memang di bidangnya. Maka kita perlu namanya pelatihan pengurusan jenazah. Kita perlu itu. Cari generasi kita. Kalau bisa setiap kita kok tukang kalau. Bisa kalau. Tidak ada lagi nyari-nyari orang. Kalau kadang nak mandi sibuk nyari si anu, nyari situ. Kalau kita sudah paham insya Allah. Kita sudah tahu dan kita langsung yang terjun di situ. Kita tutup dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ada pembahasan jawaz i'dadil kafan wal qabr qabla al maut, kemudian istihbab talabil maut fi ahadil haramain, kemudian mautul faj'ah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup membaca doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. لي خمسات أطفئ بها حر الوباء الحطيم: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسات أطفئ بها حر الوباء الحطيم: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.